Rencana reuni 212 dan gencarnya negara menyita harta obligur BLBI, ditulis oleh Niha Alif di steward.com. Belakangan ini wacana reuni 212 di Monas ramai digencarkan lagi, padahal Rizik dan pentolan ex-FPI mendekam di penjara dan organisasinya pun juga telah dibubarkan. Ormas lain seperti ex-HTI yang juga menyumbang jumlah 212 sudah lama dibubarkan. Sedang ormas seperti Muhammadiyah dan NU sudah tidak memiliki urusan lagi setelah kasus Ahok selesai. Lantas apa yang melatar belakangi acara ini? Apa terkait pemecatan Novel Baswedan atau pengusutan Formula E yang ditangani KPK? Atau ada hal lain seperti gencarnya negara memburu para obligur nakal kasus BLBI? Kita tahu kalau semenjak dibentuk 7 bulan yang lalu, Satgas BLBI terus melakukan pemanggilan dan penagihan hutang. Total ada 48 obligor dengan total utang lebih dari 100 triliun lebih. Angka fantastis yang seharusnya bisa digunakan sebagai dana penanggulangan COVID-19 seperti pemberian bantuan langsung tunai dan lainnya. Angka yang jauh lebih besar ketimbang hasil korupsi KKP atau bansos yang digembar-gemborkan Novel. Sayangnya nyali Novel CS tak bisa menyentuh kasus BLBI apalagi mengusut Formula E. Rencana reuni 212 sendiri seperti diberitakan oleh idntimes.com. Persaudaraan alumni PA 212 berencana turun ke jalan menggelar kegiatan reuni awal Desember 2021. Partai Umat menyatakan siap menghadiri acara tersebut. Karena sebagian pengurus dan kader Partai Umat adalah alumni PA 212, jadi insya Allah akan hadir, kata Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin saat dihubungi pada Senin 8 November 2021. Kendati Nazarudin belum dapat memastikan kedatangan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais ke acara reuni 212, soal kedatangan Pak Amin, kami belum mendapat konfirmasi, ujar dia. Sebelumnya, PA 212 berencana menggelar reuni. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan reuni itu rencananya digelar pada 2 Desember 2021. Insya Allah 212, ujar Slamet saat dihubungi pada Senin 8 November 2021. Slamet mengaku PA 212 masih mencari lokasi reuni. Persiapan tempat model acara masih digodok intensif oleh kami, kata dia. Slamet tak menjelaskan target peserta yang akan ikut dalam reuni 212. Dia hanya menjelaskan tujuan acara digelar. Target pesan moral tersampaikan, katanya. Rupanya dukungan reuni 212 hanya diperoleh dari Partai Umat besutan Amin Rais dan juga Musni Umar. Bahkan Musni Umar menyatakan bahwa reuni ini menambah pemasukan kas daerah lantaran seperti wisatawan yang masuk. Padahal setiap reuni kebanyakan tidurnya di masjid atau di jalan, makan dari sumbangan nasbung. Sudah begitu, negara yang keluar banyak lantaran harus menerjunkan banyak personil keamanan. Ini makanya Wagub DKI menolak rencana tersebut, meski Anies sendiri memilih diam. Reuni yang bertujuan menggoyang keamanan sampai terdengar teriakan meminta presiden mundur, pastilah memiliki bohir nakal di belakang. Salah satunya anak cendana yang selalu terlihat berfoto mesra dengan pentolan PA 212. Dan benar saja, akhirnya kita tahu kalau aset-aset Tommy disita negara, mulai dari perusahaan mobil hingga lahan di Karawang, nilai totalnya ditaksir 1,2 triliun, masih jauh dari total utangnya yakni 2,6 triliun. Makanya Tommy sudah gatal ingin merongrong negara lewat kerucu-kerucunya di lapangan. Seperti diberitakan detik.com, pada Jumat 5 November diberitakan bahwa Satgas BLBI menyita aset Tommy Soeharto berupa tanah seluas 124 hektar senilai 600 miliar rupiah. Outstanding nilai utangnya kepada pemerintah yang ditagihkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara 10% adalah sebesar 2 triliun lebih. Setelah dilakukan penyitaan aset PT TPN milik Tommy Soeharto, berupa tanah itu akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka atau lelang. Berikut daftar aset Tommy Soeharto yang telah disita Satgas BLBI. Yang pertama, tanah seluas 530.125,526 meter persegi terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 4 garing Kamojing atas nama PT KIA Timur Motors. Yang kedua, tanah seluas 98.896,700 meter persegi terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB nomor 22 Kalihurip atas nama PT KIA Timur Motors. Yang ketiga, tanah seluas 100.985,15 meter persegi terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 5, Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timur Motors.
Yang keempat, tanah seluas 518.870 meter persegi terletak di Desa Kamojeng, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 3 Kamojeng atas nama PT Timor Industri Komponen. Ini baru aset Tommy, belum puluhan debitur lainnya. Bayangkan menurut Mahfud MD, dari 22 obligur yang dipanggil hanya 4 nama yang menunaikan kewajibannya membayar hutang. Di antara 4 nama tersebut ada nama Antoni Salim, sedang lainnya masih mangkir dan belum ada kejelasan seperti Tommy. Sedang keluarga Bakri yang super kaya hanya sanggup mencicil dengan nilai kecil. Bisa-bisa setelah Jokowi tak menjabat, kewajiban mencicil belum kelar dan minta keringanan pada pemerintah selanjutnya. Ini makanya penyitaan aset bisa jadi jalan keluar hingga larangan berbisnis dengan BUMN. Meski dengan itu pemerintah Jokowi akan terus diguncang oleh demo-demo hingga reuni-reunian. Begitulah PSI sindir Anies ngutang buat Formula E, batalkan anggaran normalisasi sungai. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Kejanggalan demi kejanggalan terkait Formula E terus terkuak. Salah satunya adalah informasi yang cukup mengejutkan termasuk saya sendiri. Anies disebut pernah memberikan surat kuasa kepada Kepala Dispora Ahmad Firdaus untuk meminjam uang pembayaran komitmen fee ke Bank DKI. Surat kuasa nomor 747-072.26 yang ditandatangani Kepala Dispora DKI Jakarta dan Anies di atas materai tempel Rp6.000 itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak. Akhirnya informasi ini valid dan bukan sekedar dugaan semata. Luar biasa sekali memang Anies ini. Lihat jelas betapa parahnya ambisinya hingga memaksakan diri meminjam uang demi memuluskan nafsunya menyelenggarakan Formula E. Menggunakan anggaran saja sudah tidak etis, apalagi di saat pandemi. Ini malah meminjam uang dari bank untuk balapan yang tak populer dan tidak mendesak. Ini lebih dari keterlaluan. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 10 juta pound sterling atau sekitar 180 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Anggara Wijitra Sastro Amijoyo, menyoroti kebijakan Anies yang berhutang untuk membayar komitmen fee Formula E pada tahun 2019. Pada saat yang sama, Anies disebut membatalkan anggaran pembebasan tanah normalisasi sungai 160 miliar rupiah dengan alasan defisit anggaran. Baru kali ini ada gubernur bela-belain utang demi mengadakan acara balapan mobil, bukan untuk hal yang mendesak seperti membayar gaji pegawai atau mengatasi bencana banjir, kata Anggara. Pada akhir 2019, Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta sudah siap membayar 160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejantan Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balikambang. Hanya tinggal menunggu keputusan gubernur soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut. Tapi pembebasan lahan akhirnya dibatalkan, seluruhnya dengan dalih defisit anggaran. Artinya Anies lebih mementingkan Formula E dibandingkan mengatasi banjir. Sementara itu, anggaran pembebasan tanah normalisasi Kali Ciliwung 160 miliar rupiah malah dibatalkan. Ini menunjukkan bahwa Pak Gubernur Anies ini lebih mementingkan acara balap mobil dibandingkan mengatasi banjir, katanya. Kenapa Anies begitu tega melakukan itu? Apakah demi prestasi politiknya kelak, atau karena ingin memuaskan hasrat orang-orang di balik Formula E? Inikah keberpihakan kepada rakyat yang sering digaungkan oleh Anies? Memprioritaskan Formula E sampai bela-belain meminjam uang dari bank ketimbang lebih memperhatikan nasib banyak warga yang bisa diselamatkan lewat normalisasi sungai. Saya tidak tahu apakah apa yang dilakukan Anies ini melanggar aturan atau tidak, tapi ada yang bertanya-tanya, kalau meminjam uang dari bank, bukankah harus ada persetujuan dari DPRD DKI? Saya juga kurang paham soal ini, tapi yang pasti apa yang dilakukan Anies ini adalah keterlaluan. Bukan hanya boros anggaran, tapi juga tidak transparan. Ketika terkuak satu persatu, ternyata memang banyak sekali yang ditutupi hingga membuat banyak orang kaget ketika terbongkar. Pantas saja Anies bungkam ketika ditanya oleh wartawan soal KPK yang mulai mengusut kasus ini. Ada berapa banyak lagi kebobrokan yang tersimpan selama ini? Pantas saja Anies bermanuver mengajak makan malam 7 fraksi dan tiba-tiba semua sepakat menolak interpelasi. Ada bau busuk yang disimpan dengan rapat selama ini. Kalau seseorang menolak transparan dan tidak mau terbuka, maka ada sesuatu yang janggal. Dan semua bukti terbuka satu persatu. Dengan gampangnya membuat keputusan meminjam uang demi balapan mobil, anggaran dihamburkan dengan cara yang sangat parah seperti ini. Benar kata Anggara tadi, baru kali ini ada seorang gubernur ngutang demi balapan mobil. Pemimpin macam apa yang tega melakukan itu?
program mendesak yang lebih mengena ke masyarakat malah ditaruh belakangan. KPK harus selidiki ini. Memang sudah sepantasnya panggung Formula E ini roboh agar Anies tertampar kalau tindakannya ini akan menuai Kalau tindakannya ini akan menuai karmanya sendiri. Masyarakat harus sering diingatkan bahwa Formula E ini bukti betapa Anies sangat tidak pantas jadi pemimpin. Selama ini dia mengombari janji, tapi kelihatan beda isi dalam dan luar, seakan makin membuktikan kalau dia rela melakukan apapun demi ambisinya sendiri. Parah sekali memang. Bagaimana